Sekarang aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Sehat? Insya Allah. Insya Allah sehat ya. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini saya diminta sama Kang Mamat ngomongin tentang hukum dan undang-undang dasar atau disebut juga dengan pilar negara, kayak gitu, ya. Tapi kalau sebelum saya mau menjelaskan materi tentang hukum dan undang-undang dasar, saya ingin mengingatkan yang pertama adalah dimohon untuk tidak mencoret-coret materi, dikhawatirkan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kedua adalah ketika nanti saya memberikan waktu kalian untuk bertanya, silakan kalian tanyakan bisa di kolom chat ataupun raise hand terlebih dahulu ya, seperti itu. Kemudian nanti di akhir pembelajaran kita akan membahas soal materi dari hukum maupun materi TWK yang lainnya, seperti itu ya. Oke, eh, ini materi sebenarnya saya dapatkan waktu Dapatkan saya waktu saya kuliah kuliah S1 S1. di semester 3 tentang semester 2 semester 3 tentang sistem hukum. Waktu itu yang ngejelasin itu adalah dosen hukum pidana saya kayak gitu. Nah, eh, kita bahas yang pertama ya. Mungkin ini udah pernah disampaikan di kelas 11 dan kelas 12 nih. Kalau yang masih ingat dengan materi ini seperti itu. Nah, apa sih hukum? Kalau secara sederhananya, hukum itu adalah sebuah aturan yang mana dibuat oleh sebuah lembaga negara atau badan resmi. Tujuannya adalah mengatur pergaulan masyarakat dengan memiliki sifat memaksa dan mengatur. Memaksa artinya meminta kepada semua masyarakat untuk mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Kalau mengatur ini dengan adanya hukum diharapkan kehidupan negara, kehidupan berbangsa dan bernegara itu apa ya namanya ya bisa tertib dan teratur seperti itu. Jadi ada beberapa poin di sini. Yang pertama, hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang tujuannya mengatur pergaulan masyarakat, memiliki sifatnya memaksa dan mengatur seperti itu. Ya, kita mau bahas yang umumnya dulu, baru nanti kita ngomongin undang-undang dasar kayak gitu. Ya. Oke, unsur hukum terbagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama adalah hukum ini mengatur tentang tata pergaulan, hampir sama dengan norma, ya kan? Norma itu dibuat oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan juga. Norma kan ada norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, norma hukum, norma apa ya? Norma adat istiadat kayak gitu. Jadi sebuah aturan yang mengatur pergaulan masyarakat. Lalu dibuat oleh badan resmi. Badan resminya siapa? Yang ngebuat adalah DPR. Seperti itu. Di mana DPR ini dijelaskan di dalam pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tugas untuk membuat undang-undang sebagai legislasi. Gitu. Ya. Kemudian hukum ini bersifat memaksa dan mengatur, dan hukum ini, perbedaan hukum dengan aturan-aturan yang lain, hukum ini memiliki sanksi yang tegas, bisa berupa hukuman maupun bisa berupa denda, seperti itu. Kalau norma agama kan kalau kita melanggar aturan mendapatkan dosa. Kalau norma kesusilaan, kalau kita mendapatkan hukuman apa? Kesusilaan itu dikucilkan atau ada rasa malu, coba. Kalau kita melanggar norma kesusilaan, sanksinya apa? Dikucilkan atau ada rasa malu? Coba. Ada yang tahu?
Kalau yang berkaitan dengan kesopanan itu iya, kalau kesopanan atau iya kesopanan ya. Kesopanan itu biasanya dikucilkan oleh masyarakat. Misalnya nih kalau kalian bertamu tidak mengucapkan salam. Nah, itu pasti akan diomongin tuh sama satu warga kayak gitu. Seluruh warga kayak gitu. Ya, kalau norma kesusilaan biasanya menimbulkan rasa malu kayak gitu. Jadi karena dari hati nuraninya sehingga dia merasa bersalah banget kayak gitu. Ya, kalau norma hukum biasanya tuh hukumannya berupa denda dan hukuman seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sistem hukum di dunia ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang namanya Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, ya. Kalau Anglo-Saxon ini dia hukumnya berasal dari jurisprudensi. Jurisprudensi itu nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan hukum berdasarkan terbentuknya. Jadi negara yang menganut Anglo-Saxon biasanya itu adalah negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, kayak gitu. Itu negara-negara yang menganut paham Anglo-Saxon hukumnya. Kemudian yang kedua adalah Eropa kontinental, di mana hukumnya ini berdasarkan dari sebuah kebiasaan, dari jurisprudensi juga, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, contohnya siapa, Kak? Contohnya biasanya negara Belanda, Indonesia. Nah, negara Indonesia ini masuk kategori negara yang menganut sistem Eropa kontinental, kayak gitu. Kenapa? Karena hukum di Indonesia ini adalah hukum warisan dari zaman Belanda. Salah satunya hukum pidana, seperti itu, ya. Jadi ada dua sistem hukum di dunia, Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, atau disebut juga dengan civil law. Civil law itu Eropa kontinental kayak gitu. Oke, berdasarkan terbentuknya ada dua, teman-teman. Ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis itu dia secara sistematis dan teratur, atau apa ya, kayak zaman pemilu sekarang tuh TSM ya, terstruktur, sistematis, apa ya TSM tuh, coba ada yang tahu nggak TSM? Saya lupa. Kecurangan itu TSM kayak gitu. Nah, hukum tertulis ini terbagi menjadi dua, ada yang sudah dikodifikasi. Dikodifikasi itu artinya dibukukan menjadi satu. Siapa contohnya, Kak? Contohnya adalah eh, kitab undang-undang kitab hukum kitab undang hukum pidana atau KUHP kayak gitu. KUHP juga Perdata juga sudah dibukukan kayak gitu. Kalau yang belum dikodifikasi, contohnya adalah peraturan pemerintah, keputusan presiden. Nah, itu adalah hukum yang belum dikodifikasi, artinya belum dibukukan kayak gitu, ya. Nah, jadi ada dua. Kodifikasi itu sudah dibukukan. Kalau belum dikodifikasi, belum dibukukan. Contoh kodifikasi adalah hukum pidana. Kalau belum dikodifikasi adalah keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini dibuat tidak melalui prosedur formal. Contohnya apa? Kayak terbentuknya norma adat, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama. Jadi dia itu terbentuknya secara tidak prosedural, tidak formal kayak gitu. Nah, itulah salah satu contoh dari hukum tidak tertulis kayak gitu. Ini dari segi bentuknya ya. Kemudian dari segi tempat berlaku ada dua. Ada yang namanya hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional ini hukum yang berlaku di satu negara aja, di suatu negara. Contohnya apa, Kak? Contohnya adalah undang-undang, undang-undang dasar. Jadi setiap negara pasti memiliki yang namanya undang-undang dasar, kayak gitu, ya. Nah, nanti akan ada pengertiannya tuh, apa itu konstitusi dan undang-undang dasar kayak gitu, ya. Kalau internasional, hukum yang berlaku di seluruh dunia. Contohnya adalah Declaration of Human Rights atau hak asasi manusia, seperti itu, ya. Jadi ada apa ya namanya ya? Ada dua tempat ya, nasional dan internasional. Tapi juga ada yang namanya konvensi Wina, konvensi apa ya? Pokoknya yang berkaitan dengan internasional itu yang diakui secara legal.
Konvensi Wina sih seperti itu. Sama UNCLOS. UNCLOS itu tahun Oh, 1982 mengatur tentang batas wilayah suatu negara diukur sejauh 200 mil atau zona ekonomi eksklusif kayak gitu. Itu karena UNCLOS ya seperti itu. Kemudian hukum dari segi waktu, ada yang namanya ius constitutum, ada yang namanya ius constituendum. Ius constitutum itu hukum yang berlaku saat ini. Contohnya adalah undang-undang. Misal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur mengenai ASN. Nah, ASN ini terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah anggota TNI dan Polri, kemudian PNS, lalu P3K, kayak gitu. Di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dikatakan bahwa fungsi ASN itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan artinya seluruh ASN itu harus tunduk terhadap aturan yang berlaku. Kayak gitu. Jadi harus mematuhi peraturan. Ya, kalau di dalam Undang-Undang Polisi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di dalam pasal 26 atau 27 ngomongin tentang peraturan disiplinnya kayak gitu. Jadi ada peraturan disiplin, ada kode etik polisi kayak gitu. Kalau kalian yang mau daftar polisi pasti tahu tuh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi ASN yang kedua itu sebagai pelayan publik. Artinya, seorang ASN itu harus melayani masyarakat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Perekat pemersatu bangsa artinya ASN itu memiliki core value. Core value-nya namanya berakhlak, akhlak, akuntabel, kemudian kompeten, kemudian loyal, kayak gitu, adaptasi. Nah, itu core value ASN kayak gitu. Nah, jadi hukum yang berlaku saat ini, contohnya adalah undang-undang. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ius constituendum. Ius constituendum itu hukum yang berlaku akan datang. Contohnya di sini ada kata rancangan, baru RUU. Kayak gitu, RUU saja. Itu namanya ius constituendum. Misal, negara Indonesia saat ini pengen membuat undang-undang perampasan aset. Nah, itu baru rancangan. Rancangan undang-undang perampasan aset. Itu namanya ius constituendum. Hukum yang berlaku akan datang kayak gitu. Jadi belum berlaku saat ini. Nah, lalu hukum berdasarkan isi ada dua, ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik biasanya mengatur antara negara dengan masyarakat secara kepentingan umum. Kalau hukum pidana, contohnya hukum pidana itu hukum yang berisikan perintah dan larangan. Misalnya tidak boleh membunuh kayak begitu. Nah, menariknya di dalam hukum pidana nih, sekedar informasi dan tambahan ya, di luar dari materi ini ya. Di dalam sebuah hukum pidana itu terdapat menjadi dua kategori. Eh, apa ya? Kejahatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ya, kita dulu nih. Kejahatan itu terbagi menjadi dua. Nah, yang satu itu eh, satu orang bisa melakukan dua kasus yang berbeda. Nah, contohnya kayak gimana, Kak? Contohnya adalah misal nih, saya mencuri barangnya Niko Sinaga, misalnya ya. Kemudian Arta Samosir ini mengetahui kalau saya mencuri, maka saya bunuhlah Arta. Nah, itu namanya satu orang bisa melakukan dua kasus yang berbeda, pencurian dan pembunuhan. Biasanya hukumannya itu adalah pasal berlapis, kayak gitu, kasus pencurian dan pembunuhan. Lalu yang kedua, ada yang namanya satu kasus dilakukan dilakukan dengan dua orang yang berbeda. Misal kayak gini, kebalikannya. Niko dan Arta ini membunuh saya. Nah, jadi kasusnya sama pembunuhan tapi dilakukan dengan dua orang yang berbeda.
Niko dan Arta. Nah, apakah hukumannya sama? Menurut kalian sama nggak antara hukuman Niko dengan Arta? Kira-kira dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, kalau misalnya antara Niko dan Arta, itu hukumannya berbeda. Jadi dalam hukum pidana akan dilihat yang namanya siapa otak di balik pembunuhan. Sama eksekutor. Misalnya kalau yang eksekutor, dia sudah merencanakan, itu tercantum dalam pasal 340 kalau nggak salah tentang pembunuhan berencana. Hukumannya adalah seumur hidup kalau yang dia sebagai eksekutor. Tapi kalau dia sebagai otak pelaku kejahatan, itu kena pasalnya itu hukuman mati. Kayak begitu. Ya. Nah, jadi di dalam hukum pidana itu ada dua. Ada yang satu kasus dilakukan dengan dua orang yang berbeda. Lalu yang kedua, ada yang namanya satu orang melakukan dua kasus yang berbeda. Seperti itu. Itu namanya hukum pidana. Kalau hukum tata negara, hukum yang mengatur antara lembaga negara dengan lembaga negara. Contohnya apa? Ya Undang-Undang Dasar. Di mana hukum tata negara itu ada hubungan antara presiden dengan DPR, DPR dengan Mahkamah Agung, presiden dengan Mahkamah Agung. Nah, itu hukum tata negara. Kalau ada kata tata usaha negara, ini adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan kewajiban pejabat pegawai pejabat negara ya. Jadi hukum tata usaha negara ini hukum yang mengatur berkaitan dengan kewajiban pejabat negara kayak gitu. Pejabat negara siapa, Kak? Pejabat negara itu adalah presiden, DPR, DPD, DPRD, MPR. Nah, itu namanya pejabat negara. Apakah pejabat negara sama dengan PNS? Tentu saja berbeda. Jadi PNS ya PNS, pejabat negara ya pejabat negara. Kayak gitu, ya. Jadi pejabat negara itu setara dengan kepala daerah. Bisa juga eh, bupati, wali kota, gubernur kayak begitu. Kemudian juga menteri. Nah, itu namanya pejabat negara. Kemudian hukum privat. Hukum privat ini hukum yang mengatur antara individu dengan individu. Contoh, antara saya dengan Niko, itu namanya hukum privat. Nah, hukum privat ini terbagi menjadi dua. Ada hukum perdata, ada hukum perniagaan. Hukum perdata ini contohnya adalah hukum pernikahan. Jadi ketika kita menikah dengan pasangan kita, itu masuknya kategori hukum perdata. Ketika teman kalian minjam uang ke kita, itu namanya hukum perdata, bukan hukum pidana. Nah, kalau hukum niaga ini berkaitan dengan perdagangan. Contoh, apa ya? Merek dagang, kemudian usahanya, kemudian berkaitan dengan gagal bayar. Apakah ada sebuah perusahaan yang gagal bayar atau beda seperti itu, ya. Nah, itu namanya hukum perniagaan, kayak gitu. Jadi hukum yang mengatur individu dengan individu. Kak, misalnya ada pertanyaan yang sederhana. Apakah orang yang nggak bisa bayar utang bisa kita pidanakan? Coba pertanyaannya itu. Coba. Kira-kira bisa nggak? Ada orang yang gagal bayar utang, bisa nggak dipidanakan? Nah, si Boro jawab tidak. Tidak bisa. Kayak gitu. Ya, karena berkaitan dengan pinjam meminjam itu ngomongin tentang perdata. Nah, mungkin yang hanya bisa itu hanya berupa denda. Jadi misalnya utangnya dia itu katakanlah 100.000. Nah, dendanya berapa? 1 juta. Berarti dia harus bayar 1.100.000. Ya gitu. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, eh, kemudian apa lagi ya? Makanya, nah betul ya. Bisa dipidanakan kalau menagihnya dengan cara pakai kekerasan, megang golok atau apa. Nah, itu udah ada beda lagi tuh ceritanya kayak gitu, ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mempertahankan? Yang pertama ada hukum material. Hukum material ini hukum yang mengatur masyarakat secara umum. Contohnya hukum pidana dan hukum perdata. Nah, hukum pidana itu kan hukum
berkaitan dengan kriminalitas. Kalau hukum perdata ini berkaitan dengan kekeluargaan. Kekeluargaan contohnya hukum waris, hukum dagang, hukum pernikahan, perceraian. Nah, itu berkaitan dengan keluarga. Tapi kalau pidana ini ngomongin kriminalitas. Nah, kalau hukum formal, hukum yang mempertahankan hukum material atau istilahnya gini deh, hukum formal itu singkatnya atau lebih mudah dipahamin, hukum yang berlaku pada saat proses persidangan. Gitu aja. Hukum formal itu hukum yang berlaku pada saat proses persidangan dimulai, yaitu namanya hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu contohnya ketika sudah masuk ke dalam ranah peradilan, itu yang berlaku bukan lagi hukum pidananya, tapi hukum acara pidana. Kayak gitu, ya. Kalau misalnya nih ada seorang artis yang melakukan menggugat cerai, menceraikan suaminya. Nah, itu diproses di peradilan agama itu masuk kategori hukum acara perdata. Jadi hukum acara itu hukum yang berlaku pada saat di dalam proses persidangan. Kayak gitu. Kalau hukum material ini hanya berupa sanksi, berupa perintah dan larangan. Kayak gitu. Yang berlaku secara umum. Kayak gitu. Kemudian hukum berdasarkan terbentuknya ada 4. Ada yang namanya undang-undang. Undang-undang ini biasa dibuat oleh sebuah lembaga legislatif dan eksekutif. Makanya di dalam sistem politik Indonesia, kita itu menganutnya yang namanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu di mana terjadi adanya hubungan kerjasama antara lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya. Jadi kita itu bukan lagi pemisahan kekuasaan, tapi pembagian kekuasaan dengan dikenal istilahnya trias politika. Trias politika itu ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Tetapi di Indonesia juga mengenal istilah eksaminatif. Eksaminatif ini adalah lembaga negara yang berfungsi mengawasi atau bukan mengawasi, melakukan pemeriksaan keuangan negara. BPK ini diatur di dalam pasal 23E dan 23F kayak gitu. Kemudian yang kelima, ada yang namanya lembaga negara kekuasaan moneter. Moneter ini berkaitan dengan kebijakan moneter ya, menaikkan suku bunga dan mengedarkan jumlah uang yang beredar. Kalau kita belajar ekonomi, tentu kita sudah paham tentang kebijakan moneter itu yang berkaitan dengan menaikkan suku bunga dan berkaitan dengan mengedarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tapi perbedaan antara moneter dan fiskal, kalau fiskal ini ngomongin tentang pengeluaran dan pendapatan negara, itu ngomongin fiskal. Mana yang harus dibelanjakan, mana yang harus dikurangi. Itu namanya kebijakan fiskal. Tapi kalau kebijakan moneter biasanya berkaitan dengan suku bunga perbankan. Kayak gitu. Itu namanya moneter. Moneter itu diatur di dalam pasal 23D bahwa kita itu ada sebuah bank sentral namanya Bank Indonesia. Kemudian ada lagi yang namanya kebiasaan. Kebiasaan ini adalah hukum yang tidak diatur di dalam undang-undang. Biasanya dikenal dengan istilah konvensi. Nanti akan saya jelaskan contohnya. Ya, konvensi itu adalah hukum yang tidak diatur melalui undang-undang, tapi sering dilakukan kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga, traktat. Traktat ini berkaitan dengan perjanjian internasional. Traktat ini terbagi menjadi 3, teman-teman. Ada yang bilateral. Bilateral itu berkaitan dengan 2 negara. Contoh, Indonesia dengan Singapura. Nah, itu bilateral. Lalu yang kedua adalah multilateral. Multilateral ini berkaitan dengan banyak negara. Contoh, Indonesia tergabung dalam organisasi WTO, World Trade Organization. Nah, itu namanya multilateral, banyak negara. Kemudian yang ketiga, traktat regional. Jadi dalam satu kawasan, misalnya Indonesia menjadi anggota ASEAN atau menjadi anggota APEC.
ASEAN Pacific Economic Cooperation kayak gitu. Nah, itu namanya traktat regional. Kemudian jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah putusan hakim terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan hakim saat ini. Contoh misalnya adalah misalnya ya yang relate dalam sekarang ini. Misalnya terjadi kecurangan pemilihan umum misalnya. Nah, terus dibawalah ke MK, Mahkamah Konstitusi. Maka hakim MK saat ini akan melihat putusan hakim MK di tahun 2019, di tahun 2014. Jadi itu namanya jurisprudensi. Putusan hakim yang terdahulu dijadikan bahan pertimbangan hakim saat ini dalam memberikan putusan kayak gitu. Itu namanya jurisprudensi kayak gitu. Nah, pertanyaannya berkaitan dengan undang-undang nih. Kita masuk ke kategori undang-undang. Undang-undang atau konstitusi adalah sebuah hukum dasar tertulis yang mengatur tentang ketatanegaraan dalam suatu negara. Nah, saya mau tanya nih sama kalian di dalam historinya. UUD 1945 itu dibentuk oleh siapa? Nah, silakan jawab di kolom chat. UUD 1945 dibentuk oleh siapa? Ayo, UUD 1945 dibentuk oleh siapa coba? Ada yang tahu? Wah, Kak, nggak tahu, Kak. Panitia 9. Hmm. Nah, BPUPKI, oke. Nah, jadi benar ya, yang dibentuk oleh namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, dia mengatakan, kalau kita pengen membuat sebuah negara, harus ada dua. Harus ada dasar negara, harus ada aturannya. Nah, di dalam sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, ini ngebahas tentang dasar negara. Lalu di dalam apa namanya itu, kalau di dalam sidang kedua ini ngebahas tentang undang-undang dasar. Nah, sekedar informasi saja ya. Mungkin tidak dijelaskan di dalam tidak dijelaskan lewat guru-guru kita. Nah, saya ingin menambahkan yang saya baca ya dalam sebuah buku tentang pembentukan undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar itu dibahas bersama melalui namanya sebuah panitia 19. Panitia 19 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ada 19 orang yang ngebuat undang-undang dasar. Lalu dibantu lagi lewat namanya Panitia 7. Panitia 7 ini diketuai oleh Profesor Dr. Supomo. Jadi Profesor Dr. Supomo ini adalah ahli hukum, lulusan hukum dari Belanda. Nah, kalian cari deh Panitia 19 dengan Panitia 7 dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Kemudian UUD 1945 ini diresmikan oleh yang namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidang yang pertama tanggal 18 Agustus 1945 kayak gitu ya. Nah, jadi bentuknya ada dua, ada yang tertulis disebut juga Undang-Undang Dasar, ada juga yang tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Nah, contoh konvensi adalah kalian sering nggak sih melihat pidato presiden? Jadi pada saat presiden berkunjung ke sebuah wilayah, nah biasanya presiden memberikan pidato. Nah, itu namanya konvensi. Konvensi itu tidak diatur dalam undang-undang, tapi sering dilakukan lewat apa namanya itu sering dilakukan oleh presiden seperti itu. Itu namanya konvensi, ya. Nah, kemudian apa sih tujuannya? Tujuan dari konstitusi itu pertama adalah untuk membatasi kekuasaan Presiden Soekarno itu pernah mengeluarkan
yang namanya TAP MPR nomor 3 tahun 1963. Apa bunyinya TAP MPR nomor 3 tahun 1963? Di mana bunyinya itu berkaitan dengan pengangkatan presiden selama seumur hidup. Kayak gitu. TAP MPR nomor 3 tahun 63. Itu salah satu bentuk apa ya namanya ya? Pelanggaran konstitusi. Lalu yang kedua, di zaman Orde Baru dari tahun 1967 hingga tahun 1998, di mana Presiden Soeharto ini menjadi seorang presiden selama 32 tahun. Ini salah satu pelanggaran juga kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengatur lembaga negara dengan warga negara. Jadi mengatur nih antara presiden dengan masyarakat. Nah, bentar ya, bunyi pesawat nih. Karena rumah saya dekat bandara. Jadi setiap 5 menit sekali bunyi pesawat mau take off ya dan lain sebagainya. Jadi yang kedua ini mengatur hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Ini berkaitan dengan pasal 26. Pasal 26 itu mengatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia itu adalah warga negara Indonesia asli dan warga negara asing yang telah ditetapkan, yang telah disahkan dalam undang-undang. Undang-undang tentang kewarganegaraan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kayak gitu, ya. Nah, tentang kewarganegaraan. Kemudian mengatur tentang lembaga negara dengan lembaga negara serta konstitusi ini sebagai identitas kayak gitu, identitas ya, identitas suatu negara kayak gitu. Nah, sifatnya ada dua teman-teman, ada yang bersifat rigid atau kaku, artinya Undang-Undang Dasar itu tidak bisa diubah, ya, tidak bisa diubah. Lalu yang kedua adalah fleksibel. Fleksibel ini bisa diubah, tapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanyaannya, UUD 1945 kita UUD 1945 kita ini sifatnya apa? Ayo. UUD 1945 kita sifatnya apa? Rigid. Ada yang mengatakan rigid. Oke. Fleksibel dan rigid. Oke. Rigid, rigid. Oke. Jadi jawabannya adalah UUD 1945 kita ini bersifatnya rigid dan fleksibel. Jadi ada yang tidak boleh diubah, ada yang boleh diubah. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ya. Jadi ada yang nggak boleh diubah. Yang pertama, tidak boleh mengubah pembukaan. Kenapa Kak tidak boleh mengubah pembukaan? Karena ketika kita mengubah pembukaan, maka kita akan mengubah sejarah pembentukan negara Indonesia. Maka kita akan mengubah tentang dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jadi tidak boleh mengubah pembukaan. Lalu yang kedua, tidak boleh mengubah bentuk negara. Masih ingat nggak bentuk negara kita apa? Atau ada yang lupa nih? Bentuk negara kita apa? Pancasila. Pancasila. Bentuk negara kita? Pancasila. NKRI. Nah, bentuk negara kita itu adalah kesatuan. Nah, di mana dengan sistem pemerintahannya adalah republik. Bentuk pemerintahannya adalah republik, ya. Saya ulangin terus-menerus nih. Bentuk negara kita ini adalah kesatuan. Makanya disebutnya dengan NKRI. Nah, kalau bentuk pemerintahannya adalah republik. Kalau sistem pemerintahan, nah ini saya ketikin, ini adalah presidensial kayak gitu. Iya, betul ya. Maka diatur tuh di dalam pasal 4. Pasal 4 itu adalah presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Nah, itu ngomongin tentang sistem presidensial kayak gitu ya. Oke. Lalu yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga ini perubahannya dilakukan dengan cara adendum. Adendum itu artinya mempertahankan naskah yang asli.
Jadi naskah yang aslinya dipertahankan, tapi kita ubah. Nah, ada naskah tambahan kayak gitu. Nanti akan saya tunjukkan. Atau saya tunjukkan aja deh. Coba deh kalian lihat Undang-Undang Dasar kita. Di situ, nah, mana nih? Ya, ada ya. Oh, nggak ada. Coba deh kalian buka Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar 45 kita itu ada sampai bab 16, bener nggak? Nah, padahal setelah diamandemen, setelah diperbaiki, itu ada 21 bab. Nah, berarti ada bab tambahan nih, ada 5 bab tambahan. 5 bab tambahannya itu ada di dalam bab ke-6. Ya, coba buka deh bab ke-6. Ya, bab 6 itu ada 6 doang, 6A dan 6B. Kemudian, 6 apa 7 ya? 7. 6, 7, 8, 9, 10. Kalau nggak salah 7 deh. 7 atau, ya 7. 7, bab 7, bab 8, bab 9, dan bab 10. Bab 7 itu ada 2 kalau tidak salah. 7A dan 7 doang. Bab 8 juga sama, bab 9 juga sama, bab 10 juga sama. Jadi makanya ada babnya itu ada yang A, ada yang B, ada yang A doang, ada yang babnya doang. Nah, itu ada tambahan 5. Jadi jumlahnya tetap ditulisnya 16 bab, tapi ada penambahan 5 bab. Maka disebutnya adendum. Adendum itu artinya mempertahankan naskah yang asli. Kemudian yang keempat, mempertegas sistem presidensial. Sistem presidensial ini diatur di dalam pasal 7 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Jadi di mana diatur tuh masa jabatan presiden hanya 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode yang sama. Artinya hanya bisa berlaku 10 tahun kayak gitu. Itulah yang disebut namanya rigid, tidak bisa diubah kayak begitu, ya. Kemudian bersifat fleksibel atau alasan diubah. Kenapa? Karena yang pertama kekuasaan presiden sangat besar. Nah, pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, presiden itu sangat kuat. Nah, jadi DPR ini tidak bisa melakukan yang namanya check and balance, tidak bisa melakukan pengawasan. Nah, itu tidak ada pengawasan dari DPR. Lalu yang ketiga, tidak mengatur tentang otonomi daerah. Otonomi daerah itu kan berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Kayak gitu, itu namanya otonomi daerah. Jadi pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, pembangunan nasional kita itu hanya berpusat di Pulau Jawa, bukan di seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat, banyaknya terjadi kasus pelanggaran HAM. Nah, iya betul, sentralisasi. Pelanggaran HAM di zaman Orde Lama, contohnya adalah misalnya kasus G30 SPKI. Kemudian kalau Orde Baru, kasus Tanjung Priuk, pembunuhan Marsina, wartawan Udin, kemudian Semanggi, Trisakti, kayak gitu, ya. Jadi ada banyak lah kasus pelanggaran HAM kayak gitu. Nah, makanya adanya Undang-Undang Dasar ini untuk melindungi hak asasi manusia, kayak gitu. Amin. Nah, ya, oke. Nah, ini yang paling banyak keluar, teman-teman. Pertanyaan tentang ini yang sering banyak keluar. Pokok pikiran pembukaan. Di dalam Undang-Undang Dasar, alinea keempat, ada 4 pokok pikiran pembukaan. Yang pertama ngomongin tentang negara persatuan. Jadi, negara persatuan itu negara yang tidak boleh diskriminasi. Nah, menurut kalian, diskriminasi itu apa aja sih yang dikategorikan diskriminasi? Ayo, coba. Yang dikategorikan diskriminasi itu ada diskriminasi apa aja? Oh, kalau itu paling lengkap, SARA, ya kan? Nah, jadi setidaknya ada 4 diskriminasi. Yang pertama diskriminasi terhadap SARA. Ini paling kental banget nih. Lalu yang kedua diskriminasi terhadap gender. Artinya
mungkin waktu zaman dahulu perempuan itu tidak boleh bekerja di kantoran, tidak boleh bekerja lah. Itu namanya diskriminasi terhadap gender. Lalu yang ketiga, diskriminasi terhadap usia. Makanya sering banget tuh di kantor-kantor itu sering ada kategori senioritas. Saya guru senior, ya kan? Nah, itu namanya diskriminasi terhadap usia, kayak gitu. Lalu yang keempat, ada yang namanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Nah, contohnya misalnya nih kalian nih tidak mau berteman dengan orang-orang yang disabilitas atau pernah nggak mengatakan pada saat kalian bercanda, dasar lu autis misalnya. Nah, atau dasar lu tantrum. Nah, itu secara tidak langsung kalian sudah mengkategorikan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kayak gitu, ya. Nah, jadi ada 4 diskriminasi ya tentang negara persatuan. Negara keadilan. Negara keadilan ini hukum itu harus ditegakkan. Supremasi hukum itu harus ditegakkan. Nah, artinya tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian negara kedaulatan. Yang memegang kedaulatan paling tertinggi adalah ya rakyat, kayak gitu. Pokok pikiran keempat ini ngomongin tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi pokok pikiran ini adalah jiwa dari yang namanya Pancasila. Kayak begitu ya. Jiwa rohnya dari Pancasila. Nah, pertanyaannya tuh pasti ngomongin tentang pokok pikiran, tapi opsinya ini pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, lalu berkaitan dengan hubungan Pancasila dengan yang lain nih. Hubungan sering banget keluar. Hubungan Pancasila dengan UUD ya. Secara umum ya, bukan batang tubuh doang atau pembukaan. Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua peraturan yang ada di dalam negara kita tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Mau peraturan RT, peraturan RW, peraturan kepala sekolah, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Makanya dijadikan sumber dari segala sumber tertib hukum. Kayak gitu. Sementara Undang-Undang Dasar ini dijadikan sumber hukum tertinggi. Di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2 sorry. Ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang sudah direvisi berkaitan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang nomor 1 itu adalah UUD 45. Nomor 2-nya TAP MPR, nomor 3-nya peraturan undang-undang atau peraturan pengganti perundang-undangan, 4-nya peraturan pemerintah, 5-nya peraturan presiden dan peraturan daerah kayak gitu. Jadi hubungannya itu beda ya. Kalau Pancasila sumber hukum tertinggi, nah sumber dari segala sumber hukum. Kalau UUD adalah sumber hukum tertinggi kayak gitu. Nah, hubungan pembukaan dengan Pancasila. Jadi pembukaan itu meliputi suasana kebatinan yang diwujudkan dalam pasal-pasal. Nah, kenapa? Karena di dalam pokok pikiran pembukaan itu adalah kebatinan dari Pancasila. Kayak gitu. Ya, jadi suasana kebatinan ini bersumber dari dasar filsafat negara kita, yaitu Pancasila. Ya, jadi pembukaannya itu dijadikan sebagai apa? Pancasilanya itu dijadikan sebagai roh, ya rohnya. Pembukaannya itu dijadikan sebagai jiwanya, kayak gitu. Jadi ada kaitannya, kayak gitu. Ya, jiwa dan raganya. Kemudian hubungan pembukaan dengan batang tubuh. Pembukaan itu dikatakan kausal organis. Kausal organis itu kausal yang alami, yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilepaskan. Jadi isi dari pembukaan itu dijelaskan di dalam pasal-pasal. Ada 4 alinea, ya kan? Alinea pertama ini ngomongin tentang hak suatu bangsa. Jadi sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, apa namanya itu bangsa. Kemudian yang kedua, ini ngomongin tentang penegasan perjuangan kemerdekaan.
Nah, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Lalu alinea ketiga ini ngomongin tentang semangat spiritual. Semangat spiritual ini bunyinya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Nah, itu namanya semangat spiritual. Makanya sila pertama kita itu adalah ketuhanan, kayak gitu. Diatur di dalam pasal 28E dan 29 ayat 1 dan 2. Kemudian alinea keempat ini ngomongin tujuan negara kita. Tujuan negara kita itu ada 4. Melindungi, memajukan, mencerdaskan, dan melaksanakan. Kayak gitu. Ya. Lalu yang kedua, tujuannya adalah, uh, sorry. Yang kedua, dari selain tujuan negara, ada yang namanya bentuk negara. Ngomongin bentuk negara kita. Nah, baru dibilangin kan. Nah, ya kan? Ayo, coba bertanggung jawab nih. Siapa yang coret-coret nih? Ya, takut mengganggu teman-teman yang lagi belajar nih. Seperti itu. Ya, ini mungkin oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab ya. Seperti itu. Nah, salah satu bentuk pelanggaran sila kelima. Kenapa sila kelima? Karena tidak menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Haknya kita apa? Haknya kita adalah kita ini mau belajar dengan tenang, ya kan? Kewajibannya kita apa? Kewajibannya kita adalah menghormati apa namanya itu orang lain. Nah, kayak gitu, ya. Kemudian saya lanjutkan. Makna alinea keempat itu ada tujuan negara, ada bentuk negara, ada dasar negara, ada landasan politik luar negeri. Landasan politik luar negeri kita itu adalah bebas dan aktif, kayak gitu. Jadi isi dalam pembukaan itu dijelaskan di dalam pasal-pasalnya, kayak gitu. Ya, jadi tidak bisa dilepaskan. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oh ya, sama hubungan Pancasila dengan proklamasi. Pancasila itu dijadikan sebagai apa? Tadi ada nggak di sini? Belum ada ya? Wah, kehapus berarti. Jadi Pancasila itu dijadikan sumber hukum apa ya? Eh, Material kayak gitu. Jadi adanya proklamasi itu untuk mengesahkan Pancasila. Seperti itu, ya. Oke. Kemarin ada yang di atas atas nih. Nanti kita masuk ke dalam soal ya. Soal-soal yang lain nih. Tadi tadi yang tanya Kak, yang pejabat boleh itu enggak kampanye? Oh, aduh, karena saya ASN ini harus hati-hati nih dalam berbicara nih ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 yang sudah direvisi itu sebenarnya diperbolehkan dengan catatan tidak apa ya? Apa namanya itu tidak menggunakan barang-barang milik negara kayak gitu. Jadi boleh pejabat itu boleh berkampanye, tapi yang tidak boleh berkampanye adalah ASN kayak gitu. Ya, pejabat boleh berkampanye, tapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara kayak gitu. Ya, eh kemudian kalau misalnya pengen berkampanye seorang pejabat yang aktif, biasanya itu dia akan apa yang namanya tuh? Cuti dulu. Ada tentang Undang-Undang Nomor 7 itu ngomongin cuti pejabat negara. Kayak gitu, ya. Jadi bedanya ASN dengan pejabat negara itu berbeda. ASN itu tidak boleh berkampanye, tapi pejabat negara boleh berkampanye, kayak gitu. Makanya kalau di dalam DPR itu ada namanya masa reses. Masa reses itu artinya masa di mana DPR tidak pergi ke kantor. Dia itu pergi ke dapil-dapilnya, daerah pemilihnya. Kayak gitu. Ya. Ada lagi nggak nih ya? Ada lagi nggak nih Kak Insan? Mungkin ada yang terlewat atau apa nih? Tadi yang apa pejabat negara itu termasuk ASN apa bukan? Jawabannya Bukan. bukan ya. Bukan. Ya. Walaupun apa ya namanya ya? Bisa dikategorikan apa ya? Bukan pejabat negara tapi
hak dan kewajibannya itu sama seperti dengan ASN. Jadi ASN itu kan dapat pensiunan kecuali P3K. Kalau pejabat negara itu dapat pensiunan juga, ya. Makanya banyak orang yang berbondong-bondong pengen jadi caleg, pengen jadi bupati, wali kota. Karena apa? Ketika dia sudah menjabat sebagai anggota dan dia tidak dipilih lagi, itu biasanya dapat uang pensiunan, kayak gitu, ya. Nah, lumayan kan gaji calegnya aja berapa, ya kan? Kayak gitu. Gaji biasanya ya beda kan? Antara gaji PNS dengan gaji pejabat itu berbeda, kayak gitu. Ada tuh dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang gaji gaji pegawai negeri sipil dengan pejabat negara, seperti itu. Ada lagi nggak nih? Bukan pelanggaran masa jabatan Soeharto karena pada saat itu iya, karena pada saat zamannya Soeharto eh tak apa ya namanya ya. Tidak mungkin belum ada pasal 37. Nah, saya mau jelasin di sini nih, ya. Dijelasin di sini nih. Alasannya bisa diubah tapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kak, bagaimana Kak cara mengubah Undang-Undang Dasar 1945? Dijelaskan di dalam pasal 37. 37 ayat 1 itu harus diajukan sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kayak gitu. Nah, coba deh buka pasal 37 ayat 1. Kemudian ayat 2-nya diajukan secara tertulis beserta dengan alasan. Jadi, kalau pengen mengubah Undang-Undang Dasar, diajukan nih oleh anggota MPR secara tertulis sama alasannya. Kenapa pengen mengubah pasal sekian, sekian, sekian. Nah, itu pasal 37 ayat 2-nya. Pasal 37 ayat 3-nya dikatakan dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR. Nah, misalnya jumlah anggota MPR-nya 575 orang. Berarti 2/3 dari 575 berapa? Kayak gitu. Kemudian 37 ayat 4 bunyinya adalah diputuskan 50% plus 1 dari jumlah anggota yang hadir. Misalnya jumlah anggota yang hadirnya 200 orang. 200 orang, 50%-nya berarti 201 orang yang setuju. Kemudian ayat 5-nya itu apa ya namanya ya? Untuk bentuk negara tidak boleh dilakukan perubahan. Kayak gitu. 37 ayat 5. Makanya bersifatnya fleksibel ini bisa diubah sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Kayak begitu, ya. Jadi mungkin pada zamannya Soeharto pasal 37 itu belum ada ya Dora. Jadi kita belum bisa mengubah bagaimana sih cara mengubah Undang-Undang Dasar. Seperti itu. Makanya lah terjadi namanya krisis moneter. Krisis moneter menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Akhirnya Soeharto dijatuhkan. Nah, di dalam amandemen 1, 2, 3 itu dijelaskan tuh tentang perubahan Undang-Undang Dasar kayak gitu. Baru dijelaskan kayak gitu. Apalagi nih? Hmm, hmm, hmm. Jika ingin merubah atau menambah aturan yang belum ada, kenapa harus diamandemen undang-undangnya, Kak? Kenapa tidak dibuat aturan turunannya saja seperti TAP MPR, Perpu, atau yang lainnya? Iya, jadi di dalam, misalnya nih, di dalam pasal 5 ayat 2. Pasal 5 ayat 2 itu ngomongin, Presiden membuat peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Jadi undang-undang yang sudah dibuat bersama dengan DPR dan pemerintah itu diturunkan lewat yang namanya peraturan pemerintah kayak begitu, ya. Makanya nih saya ambil contoh deh. Saya ambil contoh di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang polisi. Pasal 27 kalau tidak salah ya. 27 atau 26 tentang polisi itu mendapatkan hak dan gajinya. Nah, itu undang-undangnya ngomongin hanya gaji. Nah, untuk masalah gaji dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Jadi
sebenarnya ada turunannya apa namanya itu dari Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang, baru peraturan-peraturan yang lebih kecil. Contoh deh, misalnya di dalam pasal 6A atau pasal 6 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu kan diatur harus diusulkan lewat partai politik. Nah, benar nggak? Nah, tapi dijelaskan lagi tuh di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum. Minimal untuk mencalonkan diri sebagai presiden itu harus memenuhi syarat 20%. Nah, jadi partai politiknya itu melakukan koalisi. Koalisi itu artinya menggabungkan dua organisasi yang berbeda, menggabungkan dua partai yang berbeda. Jadi, kalau pengen mencalonkan diri sebagai presiden, maka partainya ini harus memenuhi syarat minimal 20%. Kalau tidak memenuhi syarat 20%, ya tidak bisa mengusulkan presiden kayak gitu. Nah, itu. Jadi undang-undangnya di undang-undang dasarnya itu ngomongin kalau mau milih presiden dan wakil presiden harus diusulkan lewat partai politik. Di dalam undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 7 diatur tuh pengusulan presiden dan wakil presiden minimal harus mendapatkan suara 20% dari pemilu sebelumnya. Kayak begitu. Jadi sebenarnya itu ada beberapa undang-undang dasar apa ya namanya? Apa sih namanya tuh? Ada beberapa aturan yang mungkin masih bisa apa sih kategorinya ya? Dimanfaatkan kesalahannya. Contoh deh, contoh. Di dalam Undang-Undang Dasar ini kan. Tujuan konstitusi itu kan adalah membatasi kekuasaan pemerintahan, benar nggak? Ya, di dalam Undang-Undang Dasar, masa jabatan presiden itu ada pasal 7, tapi masa jabatan DPR itu tidak dijelaskan. Padahal kan dalam Undang-Undang Dasar harusnya kan diatur tuh berapa masa jabatan DPR, DPD, dan MPR. Nah, kalau kalian cari deh undang-undang tentang DPR, DPD, dan MPR tidak mengatur tentang berapa tahun dia sebagai anggota DPR. Makanya kesalahan itulah yang dimanfaatkan oleh beberapa caleg sehingga dia terpilih lagi menjadi anggota DPR. Bahkan ada yang pernah menjabat sebagai DPR selama 5 periode. Bayangin 25 tahun menjadi anggota DPR. Gokil ya kan? Kayak gitu. Jadi adanya undang-undang dasar itu jelas tujuannya untuk membatasi kekuasaan. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif itu harus diatur. Kayak gitu. Nah, dan kalau menurut saya terkait dengan MK-MK ya, seharusnya itu lembaga yang berwenang untuk mengawasi peradilan itu adalah Komisi Yudisial. Seharusnya tugas dan wewenang Komisi Yudisial itu bukan hanya mengawasi Mahkamah Agung saja, tapi harus juga mengawasi Mahkamah Konstitusi kayak gitu. Dan itu seharusnya direvisi atau di amandemen Undang-Undang Dasarnya. Kayak gitu. Jadi banyak apa ya namanya ya, banyak beberapa hal yang harus disempurnakan lagi. Kayak gitu, ya. CPNS maksimal 35 tahun, P3K maksimal 1 tahun sebelum pensiun. Maksudnya gimana nih? Oh, ya. Sebenarnya ini kategori apa ya? Bukan diskriminasi ya, tapi lebih ke mengapresiasi, mendengarkan. Jadi ketika ada mungkin ya orang tua senior-senior kita yang misalnya usianya udah 55 tahun, dia udah pernah berusaha menjadi PNS tapi nggak lolos-lolos. Nah, makanya pemerintah mendengarkan suaranya dengan cara membuat nih ada regulasi P3K. P3K itu maksimal sebelum pensiun umur 59 tahun atau 60 tahun. Jadi kalau ada yang usianya 59 tahun itu boleh ikut P3K. Walaupun nanti masa jabatannya hanya 1 tahun doang.
Jadi bukan diskriminasi ya, kayak gitu. Nah, jadi seharusnya sih bersyukur sih sebenarnya. Kita ada P3K dan ada PNS. Jadi kalau kalian nih yang masih umur-umurnya muda, silakan kalian kejarnya PNS. Tapi kalau kalian yang udah usianya mungkin 35 ke atas, mungkin kalian akan mengejarnya P3K. Seperti itu. Ya. Saya nggak ngajar TIU dan TKP. Karena apa namanya tuh, saya tuh harus salah satu apa namanya itu core value ASN itu adalah kompeten. Kompeten itu artinya sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi kalau misalnya saya sebagai guru PPKN, maka ya tugas saya mengajarnya hanya guru TWK atau PPKN. Jadi kalau saya ngajar TIU dan TKP, artinya saya tidak kompeten, kurang kompeten. Seperti itu ya Kenny ya. Nah, jadi saya hanya mengajar TIU dan TKP. Saya hanya mengajar TWK doang. Sorry, sorry. Wah, ini nggak bisa digeser lagi. Handphone di galangan gamer Mobile Legends tentang. ASN ikut ya. Jadi ASN itu kan tadi ada tiga ya. Ada TNI, Polri, PNS, dan P3K. Tapi yang membedakan di sini adalah TNI dan Polri. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 28, anggota Polri itu tidak boleh melakukan kegiatan politik kayak gitu. Jadi hak politiknya dicabut. TNI dan Polri hak politiknya dicabut. Tujuannya apa, Kak? Kenapa hak politik TNI dan Polri dicabut? Tujuannya agar tidak terjadi yang namanya dui fungsi ABRI. Dulu kan TNI dan polisi itu kan bergabung menjadi namanya ABRI. Dui fungsi ABRI ini artinya ABRI bisa apa ya namanya ya? Bisa berada dalam militer, bisa juga berada di dalam pemerintahan. Nah, jadi kalau untuk TNI dan Polri itu tidak boleh memilih, tidak boleh mencoblos. Nah, kalau dia pengen apa ya, pengen menjadi kepala daerah, pengen menjadi pejabat negara, dia harus mengundurkan diri dulu. Kalau dia udah pensiun, usia pensiun polisi itu 58 tahun dan 60 tahun. Jadi kalau udah pensiun, hak politiknya dikembalikan. Kayak gitu. Nah, tuh udah dijawab kan? Kayak gitu. Tadi udah jawab ya. Tentara sama polisi kenapa nggak ikut? Ya tadi udah dijawab sama saya. Jadi alasannya supaya tidak terjadi yang namanya dui fungsi ABRI, dui fungsi TNI dan Polri. Supaya apa ya namanya? Ya tidak ada job desk tugas lah kayak gitu. Ya. Kan tugasnya TNI kan menjaga keutuhan wilayah. Tugasnya polisi kan menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi nggak ada hubungannya dengan pemerintahan. Kayak gitu. Iya, betul. Presidensial threshold. Presidensial threshold itu ambang batasnya 20%. Kalau parliamentary threshold, ambang batasnya adalah 4%. Jadi, apabila ada partai-partai politik yang tidak mendapatkan suara 4%, maka tidak boleh mencalonkan apa ya, tidak menjadi anggota DPR kayak gitu, ya. Nggak ada sih sebenarnya hafalan itu. Sebenarnya nggak ada hafalan ya, tapi berkaitan dengan tindakan dalam kegiatan sehari-hari ya seperti itu. Tuh, mobil dinas ataupun apa misalnya apa ya berkaitan dengan kalau pengamanan boleh. Kalau misalnya saya jadi menteri ya kan, terus saya berkampanye, maka hanya pengamanan doang. Tapi kalau mobil dinas tidak boleh dipergunakan untuk berkampanye. Kayak begitu. Kendaraan dinas, kantor, sama uang dinas tuh yang nggak boleh. Iya, betul. Uang anggaran. Kampanye pakai uang anggaran pemerintah itu nggak boleh itu. Nah, tidak bisa. Ya, dalam aturan keputusan MK bersifat final. Jadi MK itu yang paling tertinggi kayak gitu. Udah bersifatnya nggak bisa lagi. Tapi kalau misalnya
MK mengatakan silakan ini dilakukan pemilihan ulang. Nah, jadi MK itu tidak bisa membatalkan hasil perolehan suara. Tapi kalau untuk apa namanya itu melakukan pemilihan ulang silakan itu. Nah, itu boleh tuh ya. Oh, iya nih. Menarik ya. Terima kasih AY. Bikameral itu dua kamar. Jadi ada yang namanya DPR, ada yang namanya DPD. Kalau mau menjadi anggota DPR harus mengikuti kegiatan partai politik, harus diusulkan lewat partai politik. Kalau DPD itu bersifatnya perseorangan, kayak Komeng tuh. Komeng itu tidak masuk ke dalam partai politik, dia itu individu kayak gitu. Jadi itu ya bikameral ya. Ada yang menjadi anggota DPR, ada juga yang menjadi anggota DPD. Kayak begitu ya. Ayah udah terjawab ya. Iya, betul. Fraksi ABRI di DPR dulu ada. Makanya kan tadi saya mengatakan ada yang namanya dui fungsi ABRI. Makanya dikeluarkan tuh namanya TAP MPR nomor 6 kalau tidak nomor 6 tahun 2002 apa tahun 2000 ya, tentang pemisahan TNI dan Polri kayak begitu. Coba deh, saya agak lupa ya, pemisahan TNI Polri itu lewat TAP MPR nomor 6 tahun 2000 kalau tidak salah. Nah, iya dikembalikan ya. Jadi kalau misalnya orang tua kalian yang saat ini sebagai TNI dan Polri, maka tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Boleh, tapi kalau sudah masa pensiun atau mengundurkan diri, kayak gitu. Iya, dulu di tahunnya Habibie ya, Habibie itu hanya melanjutkan pemerintahan Soeharto. Jadi Habibie itu bukan dilakukan pemilihan, tapi hanya melanjutkan. Apabila presiden diberhentikan atau mengundurkan diri, maka yang menjabat itu adalah wakil presiden. Habibie itu hanya menjalankan pasal itu, kayak gitu, di dalam pasal 7, kayak gitu. 7A apa 7B, ya. Nah, kalau pemilihannya waktu itu di tahun 99 itu pemilihannya melalui MPR. Nah, ini kalau kalian dengarkan podcast-podcast beberapa ini ya konten kreator, ada yang namanya Yusril Hijrah Mahendra. Nah, di dalam MPR itu sebenarnya ada secara aklamasi. Pemilihan presiden itu secara aklamasi. Nah, waktu itu yang dipilih aklamasi itu adalah apa namanya itu Yusril. Sebenarnya Yusril itu sebagai presiden, calon presiden pada saat itu. Tapi karena sikap kenegaraannya, dia menyatakan mengundurkan diri sebagai pencalonan. Maka muncullah dua eh, dua dua orang, Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur dan Megawati. Waktu itu dipilihnya melalui MPR karena belum ada tuh tentang undang-undang yang mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden kayak gitu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke beberapa soal? Tidak ada ya. Kalau untuk yang menanyakan terkait dengan apa sih namanya tuh materinya, nanti kita akan dia-upload ke yang namanya apa apa namanya Bang Mamat, YouTube-nya Hore Digital seperti itu. Oke. Tenang aja buat yang tadi joinnya telat atau yang nggak bisa join sampai selesai karena udah jam 12 malam kan. Jam 11 di bagian yang sama Wita itu bisa nontonin recordnya di channel YouTube-nya Area Digital. Sama tonton aja apa namanya record-record sebelumnya karena ini ada beberapa yang ditanyakan yang tadi ditanyakan di via room chat itu udah pernah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Mm-mm. Gitu. Oke, kita masuk ke soal-soal tentang hukumnya dulu ya. Sudah terlihat belum sih di layar monitor kalian? Sudah Kak, aman Kak? Sudah ya, tapi di nan saya kok. Bentar, bentar.
Kok nggak bisa ini ya? Bentar. Bentar Bang Mamat ya. Berarti kalau sekarang jam setengah 10, Indonesia Tengah setengah 11, setengah 12 ya. Oke, nah kita bahas yang hafalan-hafalan dulu. Nah, nomor 31 dan 32. Tadi nih materi saya. Poinnya ada di kalimat perintah dan larangan. Nah, berarti itu namanya apa? Bersifat memaksa ya dan mengatur. Itu namanya apa? Nah, yuk, 31 apa jawabannya? Sambil saya minum ya. Makna hukum. Ada lagi? Makna hukum atau sifat hukum atau unsur hukum. Nah, jawabannya adalah karena berisi perintah dan larangan, ini adalah jawabannya yang sifat hukum. Karena tadi udah saya katakan ya, sifat hukum itu memaksa dan mengatur. Oke, lanjut soal nomor 32. Poinnya di sini adalah perjanjian utang piutang dan perjanjian jual beli tanah. Nah, segi apa nih? Ayo. Asmorata B. Yang? Nah, ada kata perjanjian. Ini berarti namanya yang B ya, perkenaan. Perkenaan itu kategorinya persetujuan. Artinya ada persetujuan sebelumnya antara yang memberikan uang dengan yang meminjamkan uang. Kayak gitu ya. Nah, nomor 33. Poinnya ada di kalimat berdasarkan isi. Nah, tadi tuh. Nomor 33 apa? Aduh. Adek Humairo, Mas Ihsan sayang. A. Traktat. B. Ayo, nomor 33 apa? Ada berapa? Hmm, hmm, hmm. Ini jawabannya adalah yang mana? Berdasarkan isi masalahnya. Ini namanya hukum publik dan privat ya. Hukum publik itu yang mengatur perintah dan larangan. Kalau hukum privat itu yang mengatur berkaitan dengan apa namanya tuh individu kayak gitu ya. Oke, 34. Nah, ini hafalan ya. Tapi nanti nih soal-soal FR nih akan saya keluarkan
setelah ini. Ini masih soal untuk materi hukum. Yang mana coba? Di sini ada kata menurut sumber hukumnya, sumbernya. Tadi kan sumber hukumnya ada 4 ya. Ada undang-undang, ada traktat atau jurisprudensi. Maka jawabannya udah jelas. Yang D. Kayak gitu. 3 dan 5. Ingat kan? Tadi kan ada traktat, ada undang-undang kayak gitu. Nah, maka jawabannya yang D. Ya. Oke, lanjut 35. Oke, poinnya ada di kalimat hukum publik. Nah, apakah ngomongin perdamaian? Hukum publik itu kan hukum bersih perintah dan larangan kan? Masa iya orang yang membunuh mendamai? Nah, logikanya kan kayak gitu. Orang yang sudah membunuh damai. Ayo, silakan dijawab. 35. Oke? D, C. C. Berapa nih? Ciri-ciri hukum publik. Perdamaian diutamakan dan diupayakan oleh hakim. Publik kan perintah dan larangan ya. Berarti yang ada nomor satunya udah pasti salah. Jangan pilih yang A dan B. Macam hukumannya penjara, hukuman mati, hukuman tambahan. Oke, benar ya. C, D nih. Udah, yang E-nya diabaikan aja. Gugatan dari pihak penggugat. Ini ada kata gugatan. Gugatan ini adalah hukum privat, bukan hukum. Ini namanya hukum privat ya. Nah, kalau ini kategorinya hukum privat. Ada penggugat dan penggugat ini hukum privat. Berarti yang ada nomor 3-nya salah. Udah, jawabannya yang yang D ya. Jadi jaksa itu tugasnya menuntut kayak gitu. Ya. Oke, 36. Nah, ada kata yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Perseorangan ya. Nah, oke, berarti alhamdulillah nih ya. Langsung pada bisa jawab. Jadi udah mulai paham nih ya. Tadi materi saya alhamdulillah. Nah, ini dia 37. Cara mempertahankannya. Itu poinnya. Apa? Tadi masih ingat nggak? Cara mempertahankannya itu ada 2. Hukum apa dan hukum apa. Ini kan ada kata tuh. Dilarang mutar balik. Tapi dia mutar balik. Nah, pidana. Berarti ini yang orang yang melanggar rambu lalu lintas dipidana nih ya. Ini cara mempertahankannya. Berarti ini pelanggaran hukum material. Hukum material itu kan hukum yang berisikan perintah dan larangan, ya kan? Kalau formil itu kan hukum yang mempertahankan material ya. Salah satunya hukum yang berlaku pada saat peradilan di dalam apa namanya itu peradilan. Nah, ini kan kata kuncinya cara mempertahankannya, bukan mungkin jawaban kalian pasti mengiranya publik. Tapi kalian cermati deh kata soalnya, ya kan seperti itu.
Oke, lanjut nomor 38. Ada 10 soal tentang materi hukum. Yang ditanyakan jurisprudensi. Tadi tuh. Yang Widya B. Oke ya. Jurisprudensi itu adalah dari keputusan pengadilan. Nah, maka jawabannya yang B. Betul. Nah, 39. Apa sih tujuannya peradilan? Peradilan hukum. Nah, ayo. Yang A atau yang C? Ayo. Lady yang C. Jawabannya, tujuan peradilan hukum adalah untuk mencari yang namanya keadilan hukum, ya, bukan menciptakan kondisi yang aman dan berkeadilan. Kalau yang ini mungkin kategorinya adalah fungsi atau fungsi dari hukum itu sendiri ya, seperti itu. Fungsi atau tujuan dari hukum, kayak gitu. Nah, terakhir 40. Nah, tugas salah satu tugas lembaga peradilan yang mana? Ayo, yang mana nih? D atau E atau C? C, D, E deh yang paling masuk di akal. Ayo. Nah, kan yang saya bilang C, D, E itu masuk di akal, tapi ya nggak tahu. Coba pahamin lagi tugas dari lembaga peradilan. Jawabannya adalah dari soal yang terakhir, ini jebakan Batman. Jawaban yang benar adalah yang E. Ya, seperti itu. Nah, jadi tugasnya lembaga peradilan itu untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Nah, memeriksa itu tugasnya siapa? Tugasnya polisi. Ya kan? Mengadili itu tugasnya siapa? Tugasnya adalah jaksa dan hakim. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi itu. Oke, saya mau masuk 5 soal aja kali ya. Tentang ini. Berarti ini udah selesai. Bentar. Bentar nih ya. 5 soal mungkin ya.
Nah, tentang otonomi daerah. Ini random ya soalnya ya, di luar dari materi kita. Silakan kalian jawab soal nomor 1. Atau pernah nggak sih Kak Mamat dibahas? Nah ini Pernah ada ya? di record YouTube-nya. Ini juga kemarin dipakai buat soal tryout ini. Oh, pernah. Berarti nggak jadi, nggak jadi. Harusnya yang udah ngejain tryoutnya itu udah tahu itu. Sama yang udah nontonin record-record Zoom sebelumnya udah tahu ini. Oh iya iya. Sama dicek dulu Kak, dites dulu. Ada yang jawabannya benar apa salah nih. Ya, Dari nomor coba. 1. Satu apa coba? Ini baru aja dipakai buat tryout satunya Hore Digital ya, yang kemarin yang lagi dilaksanakan. Terus ada juga di YouTube juga ini udah dari code-nya. Kalau jawabannya masih salah berarti kebangetan ini. Nah, yang bukan latar belakang. Oke. Yang bukan latar belakang jawabannya apa? Wah, ada berapa orang nih? 24 orang pada berdiam diri. Antara belum ngerjain sama nggak tahu ini. Baru satu orang yang jawab udah dua nih. Yang satu nih kayaknya inget banget nih si Ai ini nih. Si Ai kayaknya Jawabannya adalah hmm, Nah, ini penjelasannya. Hmm, Maka jawabannya adalah yang E ya, tuh. Ya, pemerintah daerah tidak lagi memerlukan pemerintah pusat kayak gitu. Latar belakangnya itu supaya pemerintah pusat apa namanya itu terbantu dalam pembangunan nasional kayak gitu. Oh, berarti kalau ini udah berarti nggak jadilah saya. kayaknya yang tadi baru jawab belakang yang ini kayaknya baru nontonin recordnya dulu nih. Iya. Ngecek dulu jawabannya apa nih, mastiin dulu nih kayaknya. Oke, mungkin saya akan sharing tanya jawab aja ya. Atau ada yang mau bertanya atau nanya tips dan triknya kayak gimana? Silakan. Nggak jadi bahas soal. Nggak jadi? Atau silakan. Ayo. Hmm, Bentar dulu. Ini tahan. Soal yang banyak, kalian udah pada ngerjain soalnya belum? Dari kemarin udah Bang share apa latihan-latihan soalnya ya yang di Google Form udah pada ngerjain apa belum tuh? Strategi lolos CPNS tahun ini Hah? di Intan Rofia strategi lolos CPNS. Berdoa dan berusaha Intan, Berdoa dan berusaha. ya benar sih. Pokoknya strateginya banyak membaca, banyak lupa. Sedikit membaca, sedikit lupa. Tidak membaca, tidak lupa. Jadi tidak usah baca buku supaya nggak lupa. Kayak gitu. Benar nggak Bang Mamat? Yuk, betul sekali. Karena biar tidak lupa. Tips TWK tembus 100. Tipsnya adalah kalian harus jawab benar di atas 20 soal TWK. Itu ya, Tris. Yang nanya tips TWK tembusnya skornya 100, ya kalian harus bisa jawab benar jawaban TWK itu 20 soal ke atas. Gitu. Itu tipsnya. Hmm, hmm, hmm.
Bentar. Ada lagi nggak? Bentar. Saya sebenarnya mau ngasih suatu hal nih. Suatu bentar ya. Bentar. Yang file 2 kali Zoom kemarin belum di-share ya, Kak? File materinya. Belum. 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 Ya, Rika belum di-share. Nanti kalau udah di-share sama Kak Yoga langsung Abang kirim ke grup ya. Ke Nah, grup premium. ini strateginya ya. Nih, hah? Gak apa-apa, Kak, itu lupa ada yang mute tadi. Oke. Jadi saya pengen ngasih strategi nih dalam pengerjaan SKD. Jadi kalau menurut saya ya, waktu pengerjaan yang pertama adalah TKP dulu. Kenapa? Karena TKP itu kan apa ya, banyak sub-subnya, ada sosial budaya, ada jejaring kerja, ada TIK, ada anti radikalisme, kayak gitu, ada pelayanan publik. Nah, jadi kalian kerjakan soal TKP, asumsinya adalah waktunya 45 menit. Oke, waktunya hanya 45 menit. Kemudian TIU kalian mengerjakan 25 soal aja, waktunya 25 menit. Nah, kenapa 25 soal aja? Karena sekitar 10 sampai 15 soal TIU itu adalah figural. Jadi kalian diuntungkan. Ya, kalau yang udah pernah coba ikut tes, benar nggak figural itu lebih banyak atau nggak ada sama sekali? Coba, saya mau dengar dengar dulu deh. Yang figuralnya dapat banyak. Kemarin tergantung paketnya sih, Kak. Ada yang dapat figural, ada yang nggak dapat sama sekali malah. Ada yang Nah, dapatnya figural banyak 10 soal, 12 soal, ada yang nggak dapat sama sekali gitu. Jadi kayak bener-bener random gitu. iya, dapat 7 sampai 5 itu udah lumayan ya. Tapi emang bener tuh kata Sigit. Nah, figuralnya susah sekarang ya kan. Tapi kalian harus jeli. Nah, biasanya eh, apa ya? Ini berkaitan dengan analisis kalian kayak gitu. Kemudian TWK, kalian kerjakan aja tuh 20 soal 20 menit. Nah, sisa waktu 10 menit buat ngapain? Buat tidur. Nah, jangan dibuat tidur. Tapi kalian udah asal-asalan nih di bagian sini. Tiu, tiunya itu kan masih ada 10 soal lagi. Maka kalian kerjakan asal-asalan 5 menit. Jadi 5 menit kalian kalian checklist aja. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Lulus ya Allah kayak gitu. Nah, itu. Jadi 10 soal tuh ngomong kayak gitu tuh. Entah kalian ngucapin Asmaul Husna ya kan. Nah, entah kalian nyebutin nama-nama malaikat silakan. Yang penting asal-asalan. 10 menit, 5 menitnya itu digunakan untuk asal-asalan kayak gitu. Jangan mengganti jawaban yang sudah kalian jawab. Kalau kalian sudah jawab nih diganti, udah otomatis kalian kena mental kayak gitu. Termasuk juga TWK karena TWK itu ada 6 soal sampai 8 soal itu bahasa Indonesia. Sangat tidak mungkin ya waktu pengerjaan 5 menit kita mengerjakan semua apa ya namanya ya, materi bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, misalnya nih TKP kalian, misalnya, kenapa? Itu lupa di mute, Kak. Nanti mau Oh, oke. dibacain. Kita lanjutkan. Misal TKP kalian dapat skor 4 semua. Dari 45 soal 4 semua. Betulnya berapa coba? TKP-nya berapa? 180 ya? Bener nggak? Nah, misal nih kita kita ngawang-ngawang aja kayak gitu. Ini apa namanya? Teorinya dulu nih. 45 soal betul 4 misalnya. Ya udah berarti nilai kalian 180. TKP-nya TKP sama dengan 180. TIU-nya ternyata dapat benar semua 25 soal. Berarti TIU-nya dikali 5 dapatnya adalah 125 poin kayak gitu. TWK-nya ternyata kalian benar semua, misalnya 100 kayak gitu. Nah, jadi jumlahnya ada berapa tuh?
180 tambah 125 tambah 100 jadi jumlahnya 405. Bener nggak? Coba. Kira-kira 405 masuk lolos nggak kira-kira? Buat masuk IPDN, STAN, STIN, kayak gitu. Nah, mungkin agak berat ya. Nah, makanya dari soal TIU-nya ini itu apa namanya itu soalnya dari 10 soal deh. Kalian benar berapa kira-kira? Feeling kalian, misalnya feeling kalian main benar berapa coba? Bang Mamat kalau feeling main benar berapa? Dari 10 coba. TIU, TIU. Manakah? Kalau TIU kita main feeling dari 10 soal benar berapa coba? Misal logikanya. 6. 6. Oke, berarti TIU tambahan 30 poin. TWK berapa? 5 atau enggak 4. 4, 20 lah misalnya. Nah, 20 poin. Berarti ya 405 ditambah 50 berarti 455. Udah lumayan ya kan. Nah, iya makanya itu. Nah, saya mau kasih tahu nih ya, apa namanya itu? Iya bener banget Kak. Apalagi yang PNS coba. Yang dibutuhkan hanya satu, apa namanya itu? Satu formasi. Sakit ya. Hmm, mana nih ya? Saya sebenarnya pengen ngasih sebuah hal kayak gini nih. Ya, bentar. Ayo, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sambil saya mau kasih nomor materi, iya materi, nilai bawah, nilai atas, presentasi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti saya jawabin ya. Nah, ini saya mau buat sebuah perumpamaan. Nomor. Ini materi. Tolong nanti dibuka ininya ya, kalkulator. Nilai bawah. Nilai atas. Kalau saya sih mainnya realistis sama ini kita. Presentasinya. Kayak gitu. Kemudian target presentasi. Target presentasi kita. Skor kita. Ini target A. Ini saya bilang target A. Nah, ini adalah target B presentasinya. Ini skornya. Ya berarti ini saya hapus. Oke, gini ya teman-teman nih. Ini kita mau bandingkan. 1, 2. Ini misalnya TWK dulu. Nilai bawah TWK masih sama kan ya? 65 ya. Benar nggak sih? 65. Berarti katakanlah taruh 65. Nilai tertingginya kalau benar semua 150. Nah, kalian coba hitung. 65 dibagi 150 dikali 100. Dikali 100%. Kayak gitu. Berapa coba presentasinya? 65. Nah, berapa coba? Ayo dibantu nih biar cepat. 65 dibagi 150 dikali 100. Maka kalian harus presentasi batas minimalnya itu 43%. Ini kalau yang biasa.
Terus TIU. TIU kalau benar 80 nilai bawahnya. Kalau benar semua 35 dikali 5. 175. 175. Berarti berapa nih target ininya? 80 dibagi 175. Berarti 45%. Sekitar 45%. TKP. TKP itu kan ambang batasnya 166. Kalau benar semua dari 45, 225 ya. Coba 166 dibagi 225. 73%. Nah, 73%. Nah, dari ambang batas ini, dari ambang batas yang kalian lihat di tabel ini, ya, target kalian pertama naiknya berapa? Kalian mau dapat target berapa? Coba. Misalnya, dari 43% katakanlah kenaikannya misalnya berapa ya? 20% aja dari 43. Berarti dapat 63% TWK. 63% berarti berapa tuh? 63 per 100 dikali 150. Maka nilai kalian skornya hanya mentok TWK itu 95 poin. Nah, ini ditambah 20% nih. 45 ditambah 20% berarti 65. 65 dibagi 100 dikali 175. Maka kalau ini 65%, maka ini dapatnya hanya 115 poin. Nah, kalau TKP ya mungkin 80% lah ya. Katakanlah nih 80% doang. Berarti 80 dibagi 100 dikali 225. Maka nilainya ya 180. Nah, ini skor akhir. Kalau kalian jumlahkan, coba. Nah, kalau kalian jumlahkan skor target awal kita, target A. Target A kita, berapa nilainya coba yang di sini? Ayo. 95 tambah 115 tambah 180. 390 doang. Dan ini nilai 390 ini sudah sering banget terjadi di seluruh Indonesia. Bener nggak? Coba. Nah, ya kan? Nilai 390 ini udah apa ya? Ibaratnya udah nilai normal. Artinya kita masang target dari 43% tambah 20% nih. Kayak gitu. Otomatis target B-nya, target kalian yang di B, ini berarti nggak bukan 63 nih. Tapi ini sekitar 70%. Ini 70 atau 80 lah. 80%. Yang ini 84% misalnya. Kita hitung coba ya. Kalau misalnya TWK kita targetin 70% aja. Atau oke lah, agak susah ya TWK. Misalnya, ya udah 63% aja. Berarti ini nilai kalian hanya mentok di angka 95 poin doang. Tapi kalau misalnya TIU-nya, misalnya targetnya 85% misalnya. 85% dibagi 100 dikali 175. Maka dapatnya sekitar 148 digenepin jadi 150. Nah, TKP 84 dibagi 100 dikali 225. Maka dapatnya 189. Skor B kalau dijumlah 189 tambah 150 tambah 95. Ini adalah yang apa ya? Yang logis sebenarnya. Nah, ya, mana yang mau kalian apa ya namanya ya? Lakukan target A atau skor target B. Ini lebih lebih apa ya? Lebih masuk akal nih. Kalau kita masang TWK bener 63% aja. Nilai kalian udah 95 poin. Tapi kalau misalnya
TIU-nya benar 85% aja. Nah, yang sabar ya Tris. 434 skor terendah di Jateng. Berarti kalau kayak begitu, karena mungkin ya kalian tuh udah mentok di TKP. Bener nggak? Coba. Bener nggak Tris? Nah, berarti ini target B-nya, TIU-nya harus 88%. 88% itu setara dengan berapa nih? Setara dengan 155 poin. Kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, ya minimal yang sangat wajar itu ya ini tadi nih. Ini 85. Eh, ya ini 85 berarti 150 ya. Bingung nentuin target ya nggak apa-apa. Eh, Kalian tuh nggak perlu bingung. Yang penting kalian harus optimis nih. Saya tuh sudah menduga nih nilai yang sering banget terjadi di lapangan ini adalah yang kolam warna hijau ini. Kenapa? Karena TWK itu hanya mentok di angka 95 poin. Nah, kalau TIU mungkin bisa lah mencapai di angka 150. Kalau TKP yang saya lihat dari perankingan BKN, mayoritas itu di angka 180 sampai 195 atau 99. Kayak gitu. Kalau nilai ambang batas bawahnya dinaikkan, ya berarti otomatis target kalian harus dinaikkan. Nah, ini harus ditambah target ini ditambah 20%. 20%. Ditambah 20. Kalau target BKN ini kan target BKN ya. Target BKN dalam presentasi. Target BKN-nya misalnya 43%, berarti target kalian ya tambah 20% kayak gitu. Kalau yang B-nya ya ditambah ya kurang lebih bisa aja nih 30 sampai 40%. 30 lah atau 25 lah paling mentok. Kayak gitu. 25% targetnya. Kayak gitu. Ya yakin sih sebenarnya. Ya. Enggak, enggak, enggak mungkin sih TWK. Paling yang paling parah ya soalnya diiniin, di, di, dipersulit lagi kayak gitu. Paling kalau yang menurut saya yang paling banyak berubah itu di TKP. Dulu TKP itu 143 tahun 2019. Kemudian naik jadi 156, naik lagi jadi 166. Nggak tahu ya tahun ini apakah naik jadi 170 atau 175, kita nggak tahu. Kayak gitu. Ya. Bener nggak? Dulu TKP itu 143 apa 126 ya? Dulu. Tahun dulu banget. 126 kayaknya kalau nggak salah. 126, 143, 156, baru ke 166. Saya ingat banget tuh. Iya, betul. Tapi sebelum itu di tahun 2019 itu 126 kalau nggak salah. 126. Iya, betul kan? 126 benar. Nah, 126 itu hanya di tahun 2019. Naik di tahun COVID 143, naik pas tahun 2022 156, naik lagi jadi 166. Tahun 2024 kemungkinan besar ya 170 lah TKP. Nilai ambang batas bawahnya nih ya 170 kayak gitu. FR. Kalau FR ya kalau yang bisa saya prediksi ya, yang bisa saya prediksi lembaga negara mungkin yang keluar hanya ini sih DPD. Kemarin kan DPR keluar tuh, ya kan? Sekarang mungkin DPD, Dewan Perwakilan Daerah, tugas dan fungsinya kayak gitu. Gini sih cara belajarnya.
kalau menurut saya ya kan gaya belajar orang kan beda-beda. Ada yang auditory, visual, kinestetik. Misalnya nih pagi-pagi kalian baca satu materi aja, materi Undang-Undang Dasar. Nah, malamnya kalian cari tuh soal-soal tentang Undang-Undang Dasar kayak gitu. Besok belajar TIU, TIU materi deret. Nah, latihan soal di pagi hari deret, ya kan? Malamnya ngerjain soal yang berbeda kayak gitu. Nah, biasanya tuh saya kayak kayak gitu. Bener, saya pernah bikin list nih. Kalau kalian nggak percaya, saya pernah sampai bikin list. Saya dapat nilai berapa ya? Bentar nih, saya buktikan nih ke kalian. eh Mana ya? Deh. Mm, 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 mm. Mana sih? Oh, ini dia rekap nilai saya. Ya, kok nggak ada? Bentar ya, saya lagi nyari nih. Dulu saya tuh bikin nilai, rekap nilai, rekap nilai SKD. Oh, ini dia. Nih, ini tips dari saya ya. Mungkin kan bisa mencontoh atau bisa juga ini. Bentar nih. Sekedar berbagi cerita aja nih. Dulu tuh saya seperti ini nulis. Nah, tuh, ya kan. Dulu saya sering beli buku di tahun 2020. Wah, TWK saya gede banget kan. Nah, TIU saya geblek banget TIU, ya kan. Nilainya latihan itu ya seperti itulah ya. Ini per materi. Saya bikin ini per materi. Nah, saya mencari tuh. Saya mencari apa namanya itu keterangan nih. Misalnya nih malam hari saya belajar, di hari Kamis saya belajar TWK atau belajar semuanya. Ternyata pas mengerjakan dapat nilainya hanya 55. Berarti saya gagal nih di TIU. Saya mencari tryout waktu itu. Tryout ternyata nilai TIU-nya 55. Berarti kan saya gagal kayak gitu. Terus Rabu saya belajar lagi. Setelah belajar mencari wangsit ya kan. Nah, ternyata nilai TWK saya naik, tapi nilai TIU saya naik juga, tapi nggak terlalu banyak kayak gitu. Nah, sampai akhirnya di puncaknya di Senin 9 November. Nah, ini ya lumayan nih ya. 130. Saya bisa mencapai di 130 kayak gitu. Nah, kalau TKP-nya 145 udah lumayan. Nah, ini paket yang saya cari nih waktu saya latihan. Nah, kayak gitu ya. Terus, kalau ini per bulan. Kalau ini per materi. Nih, kalau ini saya per materi. Nah, saya sering banget tuh kayak begini nih. Ini misalnya apa ya, TKP, misalnya tentang sosial budaya. Pelayanan publik saya dapat nilai berapa, jejaring kerja saya dapat berapa, kemudian integritas diri saya dapat berapa, kayak begitu. Nah, kalau yang ini per SKD-nya. Ternyata nilai rata-rata saya ini saya dapat 112. Ternyata benar. Ternyata benar. Saya tuh dapat nilai TWK dalam waktu 10 menit itu 110. Kayak begitu. Kenapa? Karena ya selama saya latihan, nilai rata-rata saya tuh ya nggak jauh dari 112. Paling turun ya 110 kayak gitu. Nah, jadi kalian bikin hal yang seperti ini, misalnya di hari apa, cari misalnya tryoutnya hore digital, dapat nilainya berapa tuh per ini. Gagal, tulis. Ikutin tryout lagi, gagal lagi, kayak gitu. Ikutin tryout lagi, gagal lagi sampai kalian rata-ratain. Ternyata rata-rata kalian nanti berapa pasti nggak jauh berbeda dari latihan kalian. Karena saya selalu percaya
usaha tidak akan mengkhianati hasil kayak gitu. Nah, itu sih ya, itu sharing-sharing dari saya. Eh, iya, betul. Yang tadi saya bilang bahwa saya mengerjakan TKP dulu 45 menit. Saya terus terang saya mengerjakan TKP dulu. Jadi saya ngerjainnya TKP, TWK, baru TIU. Kayak begitu. Tapi saya TIU dihajar habis-habisan. Saya udah nggak ada semangat lagi. Akhirnya saya ngeblank kan. Eh pokoknya waktu itu ada sekitar 12 soal, apa namanya tuh? 12 soal ini, 12 soal apa sih namanya tuh? Figural. Waktu itu banyak tuh figuralnya kayak gitu. Jadi ya udah, sempat di figuralnya tuh agak-agak hopeless ya kayak gitu. Oke, itu aja. Ada pertanyaan lagi? Kalau iya, keberuntungan, faktor keberuntungan kayak gitu. Jadi 1 hari sebelum kalian tes, jangan sekali-sekali kalian belajar kembali, jangan. Ini aja, apa namanya tuh, dengerin musik aja, dengerin musik kayak gitu, olahraga biar biar sehat kayak gitu. Kalau misalnya kalian masih belajar juga, udah otomatis, apalagi kalian mencari FR, wah udah pasti kalian pada saat berhadapan sama itu komputer pasti kalian ngeblank semua kayak gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Mamat. Oke, terima kasih Kak Yoga atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan diajarkan bermanfaat buat semuanya ya. Oke, wah masih bertahan 18 orang ya. Udah jam 10 lewat nih untuk yang WIB. Kalau untuk yang di Wit sama Wita berarti udah tengah malam sama udah ganti hari kayaknya. Oke, buat yang tadi tanya masalah record Zoom di-upload kemungkinan besok siang atau enggak besok sore ya. Kalau misalnya apa Bang nggak sibuk, terus juga cuacanya bagus, soalnya lagi musim hujan terus. Sinyalnya besok kalau cuacanya bagus, sinyalnya bagus, ya kemungkinan besok siang atau besok sore udah di-upload. Kalau misalnya enggak ya kemungkinan baru hari Senin ya. Terus untuk materi Zoom tadi, materi hanya di-share ke siswa paket Bimbel Premium ya. Terus juga yang tadi siswa paket Bimbel Premium yang nanya masalah materi yang main kemarin, itu di-share-nya nanti ya nunggu Kak Yoga, karena 2 itu belum di-share ya. 2 pertemuan kemarin yang TWK-nya belum di-share, sama yang TIU-nya juga Omen ada yang belum di-share tuh. Oke, terus nanti kalau yang mau tryout ditunggu ya nanti. Tryout kemungkinan besok besok semuanya udah pada bisa ya, yang tryout 1 sama tryout 2-nya. Yang belum bisa login tryout. Oke, ada lagi yang tanyakan? Untuk record-record Zoom sebelumnya bisa dicek aja di channel YouTube Hore Digital. Sama kalau mau tahu cara join ke paket Bimbel Premiumnya bisa aja DM ke IG Hore Digital ya. Oke. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Abang akhirin aja, Bang tutup karena udah malam juga. Oke, terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya dan dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD besok ya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama semuanya.